anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Yus di pelajaran PJOK pertemuan kedua. Oke, pembelajaran kedua ini kita masih membahas tentang kombinasi gerak lokomotor. Oke, ya, kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami dapat berjumpa kembali di pelajaran PJOK. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, agar dalam menerima pembelajaran kami dapat menerimanya dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, ya. Bu Yus ulangi pelajaran di pertemuan pertama, kita membahas kombinasi gerak dasar lokomotor berjalan yang divariasi dengan permainan, yaitu permainan tradisional. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang memahami variasi gerak dasar lokomotor supaya kita bisa mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor itu. Terus tujuannya agar kita dapat mengidentifikasi variasi gerak lokomotor. Ya, jadi menyebutkan macam-macam gerak lokomotor itu apa? Salah satunya yang akan Bu Yus bahas di sini adalah variasi gerak lokomotor berlari. Kalau pertemuan yang pertama kemarin kita variasi kombinasi gerak lokomotor apa? Berjalan. Oke, terus tujuan yang kedua, anak-anak bisa mempraktekkan gerak dasar lokomotor, terutama gerak dasar lokomotor berlari. Nah, materinya hari ini adalah gerak dasar lokomotor berlari. Oke, terus kita lanjutin ya. Ya, apa sih itu berlari itu? Nah, lari itu adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Nah, lari atau berlari itu adalah metode makhluk hidup untuk bergerak. Nah, lari juga adalah cara lebih cepat dengan bergerak dibandingkan berjalan. Ayo, percaya nggak kalian kalau berlari itu lebih cepat daripada berjalan? Percaya ya. Jadi kalau yang pertemuan pertama kita membahas tentang berjalan, macam-macam berjalan. Masih ingat berjalan? Berjalan apa? Berjalan ke depan, ya. Berjalan apa lagi? Merayap, ya. Terus berjalan apa lagi? Iya, macam-macam berjalan yang dipadukan dengan permainan tradisional. Masih ingat nggak permainan tradisional yang kita bahas minggu yang lalu? Iya, apa? Permainan apa? Permainan benteng-bentengan satu. Yang kedua, bermain bakia. Yang ketiga, permainan balap karung. Seru ya, itu kalau dipraktekkan itu seru sekali, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berlari. Habis itu kita padukan dengan permainan tradisional. Nah, kita bahas macam-macam lari. Nah, macam-macam lari. Satu lari di tempat. Cara lari di tempat, ingat anak-anak, lari di tempat berarti bisa berpindah ke depan atau ke belakang enggak? Tidak, jadi tetap di tempat. Angkat kaki kanan, ayunkan tangan kiri. Jangan kaki kanan, tangan kanan diayun ke depan, nanti bentuknya lain lagi nanti ya. Nah, ingat pada saat ngangkat kaki, paha sejajar dengan
pinggang. Nah, jadi agak tinggi. Nah, kalau jalan paha kan tidak diangkat. Nah, ini lari di tempat itu jadi paha diangkat sejajar dengan bahu. Itu namanya lari di tempat. Yang kedua adalah lari. Nah, lari atau lari cepat atau sprint. Pernah dengar itu ya? Nah, lari cepat. Biasanya kalau kita lomba lari ada garisnya ya nak ya, ada 2 garis. Yang satu yang untuk memulai namanya garis apa? Iya, garis start. Yang untuk mengakhiri namanya garis apa? Finish. Pinter. Jadi di dalam lomba lari cepat atau sprint ada 2 garis. Yang pertama garis awal itu namanya garis start, yang kedua adalah garis finish ya. Lanjut. Terus yang ketiga adalah berlari pelan kemudian cepat. Berlari pelan di tempat terus kemudian cepat. Nah, ini biasanya Bu Yus pakai peluit. Lari di tempat itu dengan peluit 1 kali bunyi prit. Nanti kalau Bu Yus ngubah bunyi peluit 2 kali, berlari cepat ke depan. Ya, itu latihan berlari pelan kemudian cepat. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, sekarang variasi berlari gerak lokomotor itu dapat dipadukan atau dilakukan dengan bermain secara berkelompok melalui permainan tradisional. Ya, kalau yang minggu yang lalu kita berjalan dipadukan dengan permainan apa kemarin? Permainan permainan apa? Permainan benteng-bentengan, permainan bakia, dan permainan balap karung. Kalau sekarang kita berlari akan dipadukan dengan permainan bermain gobak sodor ya. Bermain gobak sodor. Jadi variasi gerak dasar lokomotor berlari itu dapat dilakukan dengan bermain secara berkelompok, yaitu permainan tradisional. Misalnya apa? Permainan tradisional, misalnya permainan gobak sodor ya. Udah pernah diajarin tahu Mbak Buyus gobak sodor? Udah pernah? Belum? Oh, belum? Masa sudah. Permainan ini kita lakukan antara ada 2 regu ya, setiap regu 3 atau 4 orang, berarti ada berapa orang yang main? 8 ya. Nah, itu ada di slide gambar gambar lapangan gobak sodor ya. Nanti caranya dilakukan sweet atau toss. Yang menang nanti dia harus melewati teman yang kalah untuk menjaga dari depan sampai akhir ke belakang. Kalau dia bisa melewati teman dari kotak pertama sampai kotak ketiga, itu berarti dia menang ya. Tapi ingat, tidak boleh keluar dari garis lapangan gobak sodor. Kalau dia keluar dari garis, dia nggak boleh lagi melanjutkan permainan. Itu berarti dia sudah keluar, sudah mati. Ya, itu caranya bermain gobak sodor. Lanjut, permainan kucing dan tikus. Nah, Buyus waktu itu pernah melihat kalian di kelas 1 bermain sama Miss Kadek permainan kucing dan tikus. Ya, meong-meong gitu toh, sambil nyanyi bahasa Bali. Buyus masih ingat waktu itu ya. Sama, itu pada permainan tradisional. Ingat ya, caranya kita mengadakan toss atau sweet dulu ya. Ini nanti berhitung, misalnya nanti saat yang nomor
Sweet berdua. Nah, yang menang jadi tikus, yang kalah menjadi kucing. Caranya, teman yang lain nanti dia bergandeng tangan membentuk suatu lingkaran yang besar. Ya, misalnya kalau ada 20 anak, yang jadi tikus 2, terus yang jadi kucing 2. Nah, berarti yang membuat lingkaran 16. Nanti caranya yang menang jadi tikus itu harus berlari menghindar dari kucing. Kucingnya harus mengejar tikus sampai dia dapat. Kalau sudah dapat, ganti. Yang tadi jadi kucing, sekarang dari tikus gantian. Itu caranya bermain. Oke. Terus permainan yang ketiga adalah permainan elang makan anak ayam. Ya, permainan ini bisa dilakukan antara 10 orang atau bisa juga dilakukan 5 orang. Nanti kalau misalnya satu kelas ada 20 orang, berarti bisa dijadikan 2, bisa dijadikan 4. Ya, kalau jadi 2 nanti 10 terlalu lama, nanti temannya nanti nunggu ya. Permainannya sama, cara bermainnya tos dulu, sweet. Yang menang itu akan menjadi elang. Nah, yang menang itu akan menjadi elang, yang kalah akan menjadi anak ayam. Terus yang lain akan memegang pundak temannya berbaris membentuk seperti kereta api. Nah, anak yang berbaris membentuk kereta api yang paling depan itu menjadi induk ayam atau mamanya ayam. Nah, caranya permainan ini pada saat elang mau kejar anak induknya, anak yang paling depan yang berbaris seperti kereta api itu harus menghalangi. Ya, harus menghalangi. Buyus inget kok, ini pernah Buyus ajarkan di kelas 1 ya. Jadi sampai elangnya bisa kejar dengan berlari mengejar anak ayam yang paling belakang. Nah, permainan ini kan seru kan, ini pernah Buyus ajarkan dan kalian bisa melakukannya. Oke, jadi permainan pakai berlari, permainan variasi gerak lokomotor, berjalan. Kemarin ada 3 permainan tradisional, yang berlari yang dipadukan dengan permainan tradisional juga ada 3 ya. Jadi hari ini Buyus akhiri pertemuan di pelajaran PCOK hari ini. Siapa yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini bisa langsung WA ke Buyus ya. Buyus permainan tradisional yang elang makan anak ayam itu saya belum jelas, nanti lewat WA boleh, WA-nya Buyus ya. Nanti minta sama Miss Kadek sama Miss Sari sama Miss Rini ya. Nanti WA ke Buyus, minta dijelaskan masalah tentang permainan yang Buyus ajarkan hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, ayo kita berdoa dulu. Kita ucapkan terima kasih karena bisa bertemu lewat pembelajaran PCOK hari ini. Oke, kita tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami sehingga kami dapat belajar PCOK tentang gerak lokomotor, variasi gerak lokomotor yang dipadukan dengan permainan tradisional. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.